wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, kami dari kelompok 3, dari kelompok besar Sriwijaya. Di sini kami akan membuat tugas video project, yaitu dari pembibitan, peremajaan, TBMTM, hingga panen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imparis Ramadan. Saya Muhammad Bilal. Saya Rifki Saleh Barinduri. Saya Tresya Rena Natalia. Saya Chandra Andreo Hermawan. Saya Holik Pia Agusti. Ya, mungkin itu anggota dari kelompok kecil dari kelompok Sriwijaya, itu kelompok 3. Mungkin ya bisa dinikmatilah videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwijaya, Jaya, jaya, jaya. jangan bilang Dabaya. Rain Nursery adalah tahap awal dalam proses pembibitan tanaman, khususnya kelapa sawit, yang dimulai setelah kecambah ditanam. Pada tahap ini, bibit dipelihara di tempat khusus seperti bedengan atau polybag kecil dengan pengawasan intensif. Kegiatan perawatan meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta seleksi kecambah, termasuk pembuangan kecambah kosong dan kecambah double tone atau bertunas ganda, agar pertumbuhan bibit tetap seragam dan berkualitas. Tahap pre-nursery bertujuan menghasilkan bibit yang sehat, kuat, dan layak untuk dipindahkan ke tahap pembibitan lanjutan, yaitu main nursery. Maaf jika ku sering buat susah. Indisha Banda Anggra Caca Sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka. Seluruh hatiku untukmu Bidiana. Kau pantas dapatkan yang baik. Main nursery adalah tahap pembibitan lanjutan setelah pre-nursery. Bibit dipindahkan ke polybag besar untuk dibesarkan sampai siap tanam di lapangan. Umur bibit masuk main nursery kurang lebih 3 bulan dan dirawat sampai umur 10-12 bulan. Polybag dan media menggunakan ukuran kurang lebih 40 x 50 cm diisi tanah topsoil yang subur dan gembur. Bibit dipindahkan dengan hati-hati agar akar tidak rusak dan ditanam di tengah polybag. Untuk penyiraman dilakukan 2 kali sehari dengan 2000 cc. Disesuaikan dengan cuaca, yaitu kurang dari 10 mm curah hujan. Pemupukan diberikan secara bertahap sesuai umur bibit untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang. Biasanya dosis pemupukan itu tergantung kepada varietas yang kita beli. Untuk pengandaian gulma dan hama, gulma dibersihkan secara manual dan hama atau penyakit dikendalikan bila diperlukan. Selanjutnya ialah seleksi bibit. Tahap terpenting ialah seleksi bibit, yang dimana pada tahap ini adalah penentu bibit nanti di lapangan. Seleksi bibit dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3 bulan sekali, dan pada bibit yang ingin ditanam ke lapangan itu dilakukan seleksi sekali lagi. Salah satu contoh bibit yang diseleksi ialah bibit yang mengalami kerdil, daun menggulung, ataupun yang terkena serangan penyakit yang sudah sangat parah, sehingga harus betul-betul diseleksi. Selanjutnya adalah peremajaan. Peremajaan kelapa sawit merupakan langkah penting untuk menjaga produktivitas kebun. Tanaman sawit yang sudah tua, tidak produktif, atau terserang penyakit perlu diremajakan agar hasil panen kembali optimal. Sebelum melakukan peremajaan kelapa sawit, diperlukan persiapan yang matang agar kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran. Salah satu langkahnya yang penting adalah melakukan sensus. Sensus pokok dilakukan untuk mengetahui jumlah tanaman hidup, tanaman mati, serta kondisi tanaman tidak produktif atau terserang penyakit. Data ini juga yang menjadi dasar penentuan blok atau areal yang ingin direplanting. Selain sensus pokok, peta areal juga sangat penting. Saat ini, pemetaan dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi Avenza.
sebagai dasar perencanaan permajaan, mulai dari penentuan luas areal, kebutuhan bibit, hingga estimasi biaya. 3 juta kosmetik dalam game terus kukuras. Hanya segelintir ruang yang terus keluar deras. Ku sekarang bernafas tanpa tujuan jelas, karena tak ada lagi yang ku cari di sini. Mimpi menjadi besar, tak menggiurkan lagi. Anganku hanya sampai sebijak lagi. Jujur aku Selanjutnya, kita akan membahas perawatan tanaman kelapa sawit pada fase TBM hingga TM, mulai dari penyemprotan, LSU, pembuatan piringan, hingga pemupukan. Penyemprotan bertujuan untuk mengendalikan gulma dan hama agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Dalam penyemprotan, penggunaan APD wajib dilakukan. APD meliputi topi atau helm, masker, kacamata, sarung tangan, sepatu boots untuk melindungi tubuh dari paparan bahan kimia. sekali saja ku bicarakan tentang mentalmu, kawan. Tak setiap hari ku bisa peduli itu, oh kawan. Tinggalkan aku di sini. Ku hanya mampu menyambung hidup hari per hari. Biarkan aku di sini. Hanya bisa berpikir untuk satu hari lagi. Aku hanya ingin muntah sekali lagi. Selanjutnya ada kalibrasi semprot. Kalibrasi semprot dilakukan untuk memastikan dosis larutan sesuai dengan rekomendasi. Kalibrasi semprot diantaranya meliputi pengukuran flow rate, lebar semprot, dan kecepatan jalan. Dengan kalibrasi yang tepat, penggunaan herbisida menjadi efisien dan tidak merusak tanaman. LSU atau Leaf Sampling Unit merupakan kegiatan pengambilan contoh daun. Tujuannya untuk mengetahui status hara tanaman sehingga rekomendasi pemupukan bisa lebih tepat dan efisien. Ingin menamatkan satu series lagi dan menangis keras sekali lagi. Dan menangis keras sekali lagi. Dan menangis keras sekali lagi. Penyemprotan dilakukan secara merata, tidak melawan arah angin dan fokus pada target gulma. Hindari penyemprotan mengenai daun dan titik tumbuh kelapa sawit. Ku ingat selalu lupakan hal-hal yang menggangguku, karena hari ini mata kita beradu, kita saling. Early Warning System atau EWS merupakan sistem pemantauan dan peringatan dini yang bertujuan untuk mendeteksi gejala awal masalah sebelum berkembang menjadi serangan berat yang bisa menyebabkan kerugian yang besar. EWS digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan tanaman serta mengetahui awal serangan OPT. Piringan adalah area bersih di sekitar pokok kelapa sawit. Fungsinya untuk mengurangi persaingan gulma
mempermudah pemupukan, serta meningkatkan penyerapan hara oleh akar. Perawatan TBM hingga TM yang tepat akan menentukan pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit ke depannya. Analisis vegetasi gulma atau ANAVEG merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian vegetasi terhadap gulma, tanaman penutup tanah, atau jenis tumbuhan lain yang ada di suatu areal untuk diketahui jenisnya, kerapatannya, dominasinya, dan sebarannya. ANAVEG dengan metode garis yaitu yang pertama menentukan lokasi pengamatan yang mewakili areal kebun. Yang kedua, kita menarik garis dengan tali atau meteran dengan panjang tertentu misalnya 50-100 meter. Lalu kita mengamati dan mencatat setiap vegetasi gulma yang menyentuh atau memotong garis. Untuk ANAVEG dengan metode kuadrat, kita memerlukan alat berupa kawat dengan ukuran 1x1. Yang pertama, kita tentukan dahulu lokasi pengamatan yang mewakili areal, lalu menandainya. Yang pertama, penyusunan tandan kosong kelapa sawit atau TANKOS. Di tanaman menghasilkan, OTM merupakan salah satu cara efektif dalam pemanfaatan pupuk organik. TANKOS berfungsi sebagai sumber bahan organik yang mampu memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Pada tanaman menghasilkan, TANKOS disusun secara rapi di gawangan mati atau di antara barisan tanaman. Pemupukan berperan penting dalam menunjang pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. TSP berbentuk butiran atau serbuk berwarna abu-abu gelap, mengandung fosfor tinggi sekitar 46%. Pupuk NPK biru berbentuk butiran halus berwarna biru, mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk NPK merah memiliki warna merah dengan tekstur butiran padat. Dan terakhir ada pupuk kalium, biasanya berbentuk kristal atau butiran berwarna merah. TPH atau tempat pengumpulan hasil adalah lokasi khusus di dalam areal kebun yang digunakan sebagai tempat mengumpulkan tandan buah segar. Fungsi TPH adalah mempermudah pengangkutan. Luas dari TPH biasanya 3x4 meter. AKP atau angka kerapatan panen adalah presentasi pohon kelapa sawit yang memiliki buah matang dan siap dipanen pada suatu blok atau areal tertentu. AKP digunakan sebagai dasar perencanaan panen besok hari. Selanjutnya adalah APD. APD adalah perlengkapan keselamatan yang wajib digunakan oleh pemanen untuk melindungi tubuh dari risiko kecelakaan kerja. Yang pertama adalah sarung tangan, melindungi tangan dari duri, luka gores, dan lecet. Kemudian adalah helm, untuk melindungi kepala dari jatuhan pelepah atau tandan buah. Kemudian, penggunaan kacamata pelindung, melindungi mata dari serpihan pelepah. Berikut adalah cara melepas pelindung egreg dari egreg. Dan berikut adalah cara untuk memperpanjang dan memperpendek fiber untuk mempermudah proses panen. Setelah memakai APD, pemanen memasuki ancak panen yang sudah ditentukan oleh mandor panen. Kemudian pemanen memotong pelepah dengan ketentuan songgoh 2 untuk umur 20 tahun tanam. Pelepah yang dipotong dibagi menjadi 2 atau 3 bagian dan disusun di gawangan mati. Setelah itu, pemanen memotong tandan panen yang memenuhi kriteria matang panen. Berondolan yang jatuh di piringan dikutip bersih. Setelah itu, TBS dan brondolan diangkut ke TPH, kemudian disusun 5-10 tandan berbaris. Tangkai TBS dipotong V atau habis. Grading adalah kegiatan menggolongkan buah berdasarkan tingkat kematangan buah, sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. Hasilnya dijadikan sebagai salah satu acuan untuk perbaikan mutu panen. Grading dilakukan minimal 10% dari produksi. Standar grading. Kondisi buah mentah target minimal tandan 0%. Kurang matang
kurang dari 5%, matang lebih dari 85%, terlalu matang lebih dari 5%, tandan kosong kurang dari 1%, total buah normal lebih dari 96%, partenokarpi kurang dari 1%, buah batu kurang dari 3%, dan abnormal lebih kurang dari 4%.